Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang permasalahan aku laku, di mana ketika kalian menggunakan pay letternya, menggunakan limit aku laku, dan teman-teman sudah bisa bayar tepat waktu juga, namun dana cicil aku laku masih belum terbuka juga fiturnya. Nah, buat yang belum tahu, fitur dana cicil aku laku ini merupakan fitur yang ditujukan agar teman-teman bisa mengajukan pinjaman tunai di aku laku dengan nominal yang besar serta dengan tenor yang panjang. Jadi kalau kita perhatikan di aku laku itu kan ada dua jenis pinjaman ya, pinjaman tunai biasa sama dana cicil. Kalau pinjaman tunai biasa itu sedikit lebih kecil limitnya dan tenornya pun nggak lama, paling mentok-mentok 3 bulan, 6 bulan dan lain sebagainya. Tapi kalau dana cicil itu bisa sampai 15 juta lebih, bisa sampai 12 bulan cicilannya. Nah, dua fitur ini sebenarnya dua fitur yang harusnya untuk fitur pinjaman tunai itu sudah bisa dibuka di awal ya. Tapi untuk yang dana cicil itu memang kadang ada yang sampai berbulan-bulan fitur tersebut masih belum bisa digunakan atau bisa diaktifkan ya. Intinya kalian tidak bisa mengajukan pinjaman tunai dana cicil aku laku meskipun performa atau kredit poin aku laku kalian itu cukup baik dan cukup tinggi. Video kali ini saya akan bahas ya terkait masalah ini. Jadi untuk pinjaman tunai itu harusnya memang sudah terbuka, tapi mungkin tidak untuk pengguna aku laku baru. Jadi kalau teman-teman baru 1 bulan pakai aku laku, sebaiknya hindari untuk mengajukan pinjaman-pinjaman itu, karena kemungkinan besar akan ditolak juga sangat tinggi, dan juga tentu saja fiturnya kadang masih belum terbuka. Buat teman-teman yang sudah aktif pakai aku laku, sudah bayar rutin, sudah bayar tepat waktu, kalau misal belum buka juga, tolong sabar aja dulu ya. Kenapa? Karena dana cicil itu kalau nggak 1 bulan lebih ya sudah bayar rutin, biasanya nunggu 3 bulan. Sebenarnya hal ini tuh simple ya. Karena aku laku masih belum percaya dan kredit poin kalian masih tidak mencukupi untuk dianggap sebagai potensi nasabah yang bakal bayar, atau mungkin resiko gagal bayarnya itu kecil gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian pembayaran tiap bulan itu sering telat atau kecepatan, jadi kecepatan itu juga ngaruh ya. Saya nggak tahu kenapa, ini nggak cuma di aku laku doang, Kredivo juga sama. Misal cicilan kalian 3 bulan, kalian bayar langsung lunasin di bulan kedua, atau cicilan kalian itu jatuh temponya di tanggal katakanlah tanggal 28 atau tanggal 25. Nah, tanggal 1 kalian sudah bayar, kalian sudah lunasi. Hal-hal yang mungkin orang mikir, wah saya udah terlalu rajin nih, tapi kok kenapa malah pinjaman saya nggak cair-cair nih, malah fiturnya nggak diaktifkan nih. Nah, saya juga nggak tahu kenapa, itu memang banyak banget pengalaman orang-orang yang melakukan hal yang sama, justru fitur-fitur atau pinjamannya malah dipersulit oleh aku laku. Jadi kalau boleh saran, ada baiknya kalau kalian bayar cicilan-cicilan aku laku ya H-2, H-1 atau pas di hari H sekalipun, itu jauh lebih baik dibandingkan kecepatan ya, apalagi terlambat. Telat sehari di aku laku aja itu udah nurunin kredit skor kita atau kredit poin aku laku kita tuh sangat tinggi banget ya, sehingga kita itu akan dipersulit lagi ke depannya jika mau minjem, jika mau nyicil dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman yang masih setia menggunakan aku laku dan masih ketergantungan dengan cicilan aku laku, mungkin teman-teman harus mempertimbangkan resiko-resiko ketika gagal bayar di aku laku ya. Aku laku ada bunganya nggak kecil juga. Kalau kalian sampai galbay, maka akan ada di mana resiko-resiko berat itu akan mendatangi kalian. Mulai dari DC kek, apa kek, slik OJK kek, semuanya akan kalian terima. Jadi kalau ada peluang atau kesempatan tidak menggunakan aku laku, atau mungkin kepepet ya minjem di saudara, keluarga, ya lakukan aja. Lebih baik minjem di saudara atau keluarga dibandingkan berurusan dengan aplikasi pay letter atau pinjaman online seperti ini. Karena kita tahu lah ya, bukan rahasia umum lagi, dendanya sangat besar, ada bunga yang luar biasa, dan juga kalau gagal bayar ribet urusannya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.